Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajarnya walaupun anak-anakku belajar dari rumah. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran mata pelajaran fikih. Insya Allah untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sujud syukur. Ya, sebelum Ibu melanjutkan materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan KD yang akan kita pelajari untuk hari ini. Itu KD-nya 31, menerapkan tata cara sujud syukur. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dari sujud syukur dan sebab-sebabnya. Yang kedua, mengimplementasikan tata cara sujud syukur. Dan yang ketiga, mempraktekkan tata cara sujud syukur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang pertama, pengertian sujud syukur. Dalam hidup ini, kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah. Udara yang kita hirup, makan dan minum yang setiap hari kita konsumsi, tempat tinggal dan lain-lain, semuanya itu merupakan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Nah, jadi sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi pengertian dari sujud syukur yaitu sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menerima kenikmatan atau anugerah atau terhindar dari musibah. Nah, jadi itulah pengertian dari sujud syukur. Masuki hukum dan dalil sujud syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban kita sebagai hambanya. Sementara itu, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan sujud syukur adalah sunnah. Ya, jadi hukum melakukan sujud syukur itu adalah sunnah. Jika hukumnya sunnah, maka lebih baik jika dilaksanakan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrum yasurruhu aw busyira bihi harra sajidan syukran lillahi ta'ala. Hadis ini rawahu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi. Dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Nah, itulah dalil disyariatkannya seseorang melakukan sujud syukur. Nah, selanjutnya kita memasuki materi selanjutnya, yaitu syarat dan rukun sujud syukur. Ya. Syarat sujud syukur, untuk melakukan ibadah kita harus mengetahui syaratnya. Berikut ini adalah syarat-syarat sujud syukur. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Ya. Selanjutnya, rukun sujud syukur. Ya. Yang pertama ada niat,
kedua takbiratul ihram, yang ketiga ada sujud, yang keempat salam dan tertib. Ya, jadi itulah syarat dan rukun sujud syukur. Nah, sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu sebab-sebab sujud syukur. Ya, anak-anakku sekalian, hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur, yaitu antara lain, yang pertama, karena seseorang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang ketiga, terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Jadi itulah sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur. Sekarang kita masuk ke tata cara melaksanakan sujud syukur. Ya, coba anak-anakku perhatikan tata cara melaksanakan sujud syukur. Pertama, kita berniat untuk melakukan sujud syukur. Ya, kita berniat untuk melakukan sujud syukur dengan niat nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Nah, sekarang yang kedua, kita takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Ya. Yang ketiga, kita melakukan sujud. Jadi setelah takbir langsung sujud. Ya. Setelah sujud kita membaca doa sujud syukur. Nah, doa sujud syukur ini bisa kita baca, bacaan ada dua di situ. Bisa kita baca, ya, antara lainnya yang pertama, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang pertama, bacaan yang pertama. Ya. Nah, yang kedua bisa juga kita baca, ya, bacaan untuk sujud syukur yang kedua. Nah, bisa kita baca, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Nah, jadi itulah doa bacaan sujud syukur. Jadi ada dua. Jadi tapi ibu tekankan yang akan dihafal pada saat nanti mempraktekkan tata cara sujud syukur adalah bacaan yang kedua. Ya. Nah, jadi itu yang saya baca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi surriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Jadi itu doanya. Jadi itu yang dihafal ya. Setelah itu kita bangkit dari sujud, duduk tanpa membaca tasyahud akhir, ya, tanpa membaca tasyahud akhir, ya. Nah, jadi kita setelah duduk kita mengucapkan salam, ya, kita mengucapkan salam. Setelah yang terakhirnya itu adalah tertib, ya. Jadi itulah tata cara melakukan sujud syukur. Jadi anak-anakku ya bisa mempraktekkan, ya. Nah, sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu hikmah disyariatkan sujud syukur, ya. Nah, hikmah sujud syukur, ya, dapat kita petik, ya, banyak,
ya. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan apabila kita sering melakukan yang namanya sujud syukur. Antara lain, ya, mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Allah yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, Allah akan menambahkan nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Nah, selanjutnya hikmah yang keempat, sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Nah, yang kelima, membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Ya, jadi itulah ada beberapa hikmah dalam melakukan sujud syukur. Jadi untuk hari ini materi kita tentang sujud syukur. Jadi Ibu minta sebelum Ibu akhiri materi ini, Ibu minta kepada anak-anakku semua, silahkan membaca, menghafal bacaan sujud syukur dan mempraktekkannya. Ya. Jadi itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan tata cara sujud syukur, dan insya Allah minggu depan kita akan lanjut kembali. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.